saya sama teman-teman tetap masuk ke kelompok 7, Kang? Ya, itu sama aja ya untuk adik-adik peserta ya. Baik, Walaupun terima dosen kasih, kalian Kang. berbeda gitu ya, sama aja nanti nilainya akan kami urus dari pengurus, ntar akan dikasih sama dosen pengampu masing-masing dari kalian. Sama aja. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Kang, maaf, ada yang belum di ACC, Kang. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Arya. Ya. Baik. Kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan dari alam semesta yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul pada pekanan tutorial PAI 2020 dengan sehat walaupun hanya melalui daring. Salawat dan berislam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat merasakan zaman yang sekarang kita rasakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizaldi Malik. Saya di sini menjadi MC. Dan kuliah duha PAI kali ini bertemakan masjid sebagai pusat pembinaan dengan dosen narasumber yaitu Bapak Pak Elan Sumarna, Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Baik, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum dimulai pemateri pekanan kuliah duha PAI ini akan ada jargon khusus tutorial PAI yang maka dari itu teman-teman silahkan dibuka ya atau di unmute. Kita akan melakukan jargon sebentar biar semangat gitu ya pagi-pagi. Silakan. Siap ya? Ya, siap. Tahu kan jargon tutorial? Cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Ya. Saya mulai ya. Tutorial. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Istiqomah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bersemangat ya mengikuti pekanan kuliah PAI pada hari ini. Saya sangat mengapresiasi itu. Saya lihat di sini teman-teman sudah semangat gitu ya. Jangan lupa untuk men-cam kameranya gitu ya. Jangan sampai cuma lihat gambar atau namanya saja di sini. Biar kelihatan gitu ya muka-muka seger kalian atau muka-muka ngantuk kali ya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya mari kita simak pematerian mengenai masjid sebagai pusat pembinaan umat yang akan dibawakan oleh Bapak Elan. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Ini suaranya terdengar ya? Terdengar ya? Dengar, Pak. Ya. Terdengar jelas. Kalau ya, Dengar, Pak. alhamdulillah. Baik. Dari sekalian, tadi perkenalan sudah disampaikan oleh kakak kita ya, yang tutorial. Insya Allah pada hari ini kita akan bicara tentang masjid sebagai pusat pembinaan umat. Sebentar Bapak itu dulu ya, bos, share screen dulu sebentar. Ini masih disable ya. Mohon itunya dibuka dulu. Kang, dibuka dulu. Ya. Dah ya. Tahu kapan ini gerbang Ya, dikirim. bentar ya. Nah. Ya, baik. Ini sudah ya, ada sekalian, sudah terlihat ya. Nah, baik, kita bicara sekarang masjid sebagai pusat pembinaan umat ya. Ini terlihat jelas tidak? Melihat jelas, Pak. Lihat jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Segini jelas ya, segini ya. Jelas, jelas. Ya. 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 Baik, Bapak ikut ini slide-nya punya Pak Edi. Bapak supaya materinya sama dengan yang lain, karena Bapak ambil yang dari Pak Edi. Nanti diskusinya kita kembangkan diskusi saja ya dari materi yang disampaikan Pak Edi ini. Ada sekalian, masjid sebagai pusat pembinaan umat itu pertama, kalau kita bicara masjid, maka yang kita pahami itu pertama masjid adalah sebagai rumah Allah ya. Masjid sebagai rumah Allah. Nah, seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh dari Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu ya, Rasulullah bersabda, ini sudah, nah ini ya, inna buyuti fil ardi al masajidu wa inna zuwafiha umaruha. Kata Rasulullah, inna buyuti, sesungguhnya rumah-rumahku ya. Ini hadisnya hadis qudsi. Inna buyuti, kata Allah, firman Allah dalam hadis Nabi tadi, sesungguhnya rumah-rumahku fil ardi, di bumi ini adalah al masajidu, masjid-masjidnya. Nah, ya. Wa inna zuwafiha, dan sesungguhnya para pemakmurnya itu siapa? Ya. Para pengunjungnya siapa? Para pengunjungnya adalah umaruha, mereka yang memakmurkan. Nah, ini hadis Nabi ya. Hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Abu Naim yang diterima dari Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Jadi jelas sekali di sini Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, dikatakan bahwa rumah-rumahku di bumi itu adalah masjid-masjid, gitu ya. Nah, siapa pengunjungnya? Wa inna zuwafiha, dan mereka yang mengunjunginya tidak lain adalah umaruha, para pemakmurnya, gitu ya. Nah, jadi itu dia, ya. Sedangkan dalam Al-Qur'anul Karim yang berkaitan bahwa masjid itu merupakan rumah Allah, umpamanya kita ambil surat At-Taubah ayat 18, ya. Bismillah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah, ya. Jadi hanya saja mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Nah, di sini dijelaskan yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan yang beriman pada hari akhir. Kemudian wa aqama shalah, mereka menegakkan salat.
wa atazaka, mereka yang menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, fasa, semoga ulaika, mereka yang seperti itu, seperti tadi, an yakunu, mudah-mudahan mereka itu minal muhtadin, dari golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, dari sekalian, dalam hadis di atas, ya, dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah di atas, itu lebih detail lagi. Siapa pemakmur masjid Allah yang disebutkan dalam hadis tadi, ya? Dalam hadis tadi disebutkan bahwa yang mengunjungi masjid Allah itu mereka para pemakmurnya. Sedangkan dalam Al-Quran lebih detail lagi dikatakan bahwa yang memakmurkan masjid Allah itu siapa? Nah ini, ya, man amana billah wal yaumil akhir. Ya, jadi tidak sembarang yang memakmurkan masjid Allah itu harus punya kriteria. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, kepada hari akhir. Kemudian mereka menegakkan sholat. Kemudian mereka menunaikan zakat. Dan tidak takut, kecuali takut kepada Allah. Nah, itulah adik-adik sekalian kriteria pemakmur masjid. Jadi kalau di suatu masjid itu banyak pemakmurnya, boleh jadi masjid itu kosong dari petunjuk. Nah, penyakitnya di mana? Penyakitnya yaitu dari sudut siapa yang memakmurkannya. Nah, dalam ini firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang memakmurkannya itu punya kriteria, yaitu man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kemudian mereka yang menegakkan salat, kemudian mereka yang menunaikan zakat, dan mereka yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, dalam hal ini Allah mengatakan semoga, kata Allah, semoga mereka seperti itulah yang mendapatkan petunjuk. Begitu ya. Nah, jadi masjid Allah itu pertama rumah Allah. Definisinya rumah Allah, ya, begitu. Nah, hadirin sekalian, sekarang coba kita lihat makna masjidnya. Ya, ini makna masjid, ya. Nah, makna masjid itu coba kita lihat, masjid itu kan secara bahasa, secara istilah dulu boleh, secara bahasa, ya, secara bahasa artinya bersujud, ya, secara bahasa artinya bersujud, kemudian masuk kepada pola bentuk kata menjadi masjid, ya, masjid dari tempat sujud, begitu, tempat sujud. Jadi secara bahasa arti masjid itu tempat sujud, begitu. Nah, karena secara bahasa arti masjid itu adalah tempat sujud, maka semua tempat di bumi ini adalah tempat sujud. Begitu ya. Nah, kecuali dua, sebagaimana dalam Quran, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kecuali kuburan dan kamar mandi. Nah, begitu ya. Jadi secara bahasa arti masjid itu adalah tempat sujud. Nah, oleh karena merupakan tempat sujud, ya, maka semua tempat di bumi adalah tempat sujud, masjid, begitu ya. Nah, dikecualikan kuburan dan kamar mandi, ya. Nah, itu secara bahasa. Namun secara istilah masjid itu yaitu bangunan tempat ibadah kaum muslimin, ya, itu suatu bangunan tempat ibadah kaum muslimin, gitu ya. Nah, itu makna masjid. Coba kita lihat pada pada persoalan memakmurkan masjid, ya. Nah, tadi di muka sudah kita sampaikan. Jadi kriteria yang memakmurkan masjid itu adalah tadi innama ya'muru masajidallahi an sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu mereka yang beriman pada Allah, hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan
tidak takut kecuali kepada Allah, gitu ya. Nah, coba kita masuk kepada bahasan memakmurkan masjid. Coba kita lihat Quran surat At-Taubah ayat 17-nya. Di sana dikatakan, makana lil musyrikin, makana lil musyrikin, tidak patut bagi orang-orang muslim an ya'muru, mereka itu memakmurkan masjid Allah, masjid-masjid Allah. Ya, jadi tidak layak, tidak patut orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina, kenapa? Karena mereka menyaksikan ala anfusihim, atas diri mereka itu bil kufri, dengan kekufuran. Nah, ya, kenapa orang musyrik itu tidak pantas memakmurkan masjid Allah? Ya, karena mereka itu dirinya itu sudah menetapkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak patut mereka itu memakmurkan masjid Allah. Begitu ya. Seperti tidak patutnya misal orang-orang luar mahasiswa luar UPI kemudian menyatakan bahwa UPI itu sebagai kampusnya. Kan tidak patut, ya. Nah, tidak patut. Nah, kenapa orang musyrik itu tidak patut memakmurkan masjid Allah? Di samping karena mereka itu menyaksikan kekufuran dirinya, terlebih dalam ayat berikutnya dikatakan ulaika habitat a'maluhum, karena kekufurannya itu menyebabkan batal semua amal-amal mereka. Ya, wa fin narihum khalidun, dan di neraka mereka abadi. Nah, begitu. Orang yang batal amalnya masa dia harus memakmurkan masjid Allah, ya? Ya, orang kafir itu sekalipun kebaikannya melebihi langit misal begitu, nah kebaikannya itu tidak menyebabkan pahala baik di hadapan Allah, bahkan secara otomatis batal semua kebaikannya di dalam sisi pandang Allah, ya. Bahkan mereka itu abadi dalam neraka, ya. Nah, itu hadirin sekalian. Jadi ayat ini tentu tidak bertentangan dengan ayat lain, tidak mungkin bertentangan. Dalam ayat di atas, yaitu surat apa tadi? Nah, ini surat At-Taubah, ya, ayat 18-nya dikatakan, ini definisi pemakmur masjid itu yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada Allah. Makanya orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak menegakkan sholat, tidak menunaikan zakat, dan tidak takut kepada Allah, yang kriteria seperti itu dimiliki oleh orang-orang kafir dan musyrik, mereka tidak patut untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, begitu, ya, sekalian. Nah, coba kita lihat sampai sini dulu nih. Coba ada pertanyaan? Silakan. Sampai sini dulu, barangkali ada pertanyaan. Sampai sini dulu. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Sofia, ya? Silakan, Sofia. Saya Sofia dari SMA. Ingin bertanya. Kan tadi sempat disebutkan bahwa apabila orang musyrik itu kan tidak sepantasnya memakmurkan masjid gitu. Nah, ini bagaimana konteksnya, misalnya kita sedang berada bersama teman kita yang muslim, lalu di situ pada waktunya kasih sholat, lalu teman kita yang non muslim itu ikut menemani kita dan masuk ke dalam masjid, itu bagaimana? Ya, kita sholatnya di rumah atau di masjid? Di masjid, jadi kebetulan di masjid. Nah, orang kafir itu najis. Ya, tidak boleh masuk masjid, najis. Najisnya bukan karena dia nempel kepadanya misal kotoran apa gitu ya, bukan itu. Najisnya najis secara akidah. Nah, gitu ya, najisnya secara akidah. Oleh karena itu tidak pantas
kalau ingin mengajar sholat, saya di luar saja melihatnya, tidak usah masuk. Lalu bagaimana kita gitu? Orang kafir najis. Iya Pak, bagaimana kita? Dibuka. Halo Bapak. Maaf Pak, suaranya tidak jelas gitu Pak. Ya. Ya, untuk teman-teman mungkin bapaknya sedang mengalami gangguan jaringan ya. Halo Bapak. Nah, alhamdulillah sinyalnya baru start Pak ya. Lanjutkan ya. Ya, Pak. Jadi ada kan suaranya Bapak? Putus-putus Pak. Halo Bapak. Ya. Untuk teman-teman peserta bisa melihat share screen saya. Bisa, Kang. Bisa, Kang.
Masih disable? Oh, masih disable, dibuka dulu itu kuncinya. Ya. Sebentar. Sudah? Ya. Ya. Udah ya? Bapak share screen dulu. Oh ya. Ah ya, udah. Ya, baik. Ada sekalian, kita lanjutkan ya. Jadi tidak patut orang-orang musyrik itu, orang kafir itu memakmurkan masjid Allah. Dalam pengertian ya, masuknya nggak boleh, ya nggak boleh masuk, ya, nggak boleh masuk. Ya. Ini ada yang masuk, Kang, mau di admit dulu. Sudah, Pak. Ada ya? Iya, ya. Baik. Ada sekalian, itu ya. Jadi kalau ada teman kita mau nengok-nengok ya biar nengok di luar aja, memandangnya dari luar saja, nggak usah masuk. Karena orang kafir itu najis. Najisnya bukan karena kotoran, tapi najisnya karena akidahnya, ya, gitu. Ya. Baik, ada lagi pertanyaannya, silahkan. Saya izin bertanya. Nggak boleh, ya. Silahkan. Yang Bapak jelaskan tadi tentang tidak layaknya orang musyrik untuk masuk masjid, Pak. Gimana kalau ketika dia memakmurkan masjid gitu ya, terus tiba-tiba dia ya Pak atau tobat langsung seketika itu gitu. Apakah pahalanya tetap dicatat atau ketika tobat itu sia-sia gitu pahalanya? Terima kasih. Ya. Ya. Ulangi siap Dela, ayo. Ulangi Pak barusan ini konsen. Ya silakan. Gimana? Orang musyrik kan tidak boleh memakmurkan masjid, Pak. Gimana kalau ketika memakmurkan masjid, saat itu juga dia tobat, ya, kayak apakah pahala ketika dia memakmurkan masjid itu dicatat, dicatat oleh Allah gitu sebagai kebaikan atau sia-sia, Pak? Sedangkan dia melakukannya kan masih dalam kekufuran. Gimana itu, Pak? Terima kasih. Jadi orang musyrik itu memakmurkan masjid, tiba-tiba misalnya dia dapat hidayah terus bertobat saat itu juga gitu, Pak. Bagaimana itu? Ya, bertobatnya kapan? Ini kan kalau urusan tobat ya, jadi gini maksud Bapak tuh. Nah, setelah dia bertobat, setelah dia masuk Islam, baru memakmurkan masjid, begitu. Nah, kalau sebelum bertobat, sebelum masuk Islam dia memakmurkan masjid, ya tidak bisa. Ya, sama halnya dengan dengan orang luar kita, orang luar mahasiswa, luar UPI ya, ingin bersama-sama adik-adik sebagai mahasiswa UPI, ingin bersama-sama ke kampus dan gitu ya, seneng ke kampus UPI, tapi kalau dia bukan mahasiswa UPI ya nggak bisa kita katakan dia bisa memakmurkan UPI, walaupun dia memiliki kebaikan apapun untuk UPI, tapi karena bukan mahasiswa UPI ya tidak bisa juga, begitu ya. Itu tidak bisa dia mengklaim mahasiswa UPI, kita mengklaim mahasiswa UPI, nggak bisa, karena dia statusnya bukan mahasiswa UPI, walaupun punya kebaikan yang banyak kepada UPI, begitu. Ya Pak, baik. Tidak bisa kita mengklaim sebagai mahasiswa UPI, kecuali kalau dia
Ya, ini sinyalnya. Udah terdengar suara Bapak ya? Nah, ada terdengar? Terdengar, Pak. Ya, baik. Iya, Terdengar, kita lanjutkan Bapak. lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Baik, ada sekalian, sekarang fungsi masjid ya. Kita masuk ke fungsi masjid ya. Fungsi masjid itu pertama sebagai sholat, zikir, dan untuk membaca Al-Quran. Sudah jelas ya, itu fungsi yang berkaitan dengan ibadah mahdoh. Sekarang dengan sosial. Nah, masjid juga di tempat berinteraksi kita dengan sesama manusia, ya, dengan alam dan dengan lingkungan, gitu ya. Ini kan berikutnya, ya, nih. Nah. Kenapa nih? Share screen lagi gitu. Bentar. Oh, ini share screen-nya dari tutorial ya? Dari tutorial ya? Ya, sudah kalau. Ya, Pak. Sekarang kita masjid. Nah, sekarang masjid sebagai pusat pembinaan umat. Ya. Kita masuk kepada masjid sebagai umat. Sudah yang tadi? Sudah tadi yang Kang, yang nomor 4. Nah, yang nomor 4, silakan. Nah, masjid sebagai pusat pembinaan umat, pertama kita tahu bahwa nomor 4 aja, nomor 4 dulu. Nomor 4 dulu aja. Baik, sudah, Pak. Nah, ini masih nomor 3 ya. Nah, nomor 4. Baik. Jadi, ada sekalian, masjid adalah tempat pertama yang dicanangkan oleh Rasulullah SAW untuk membangun masyarakat di kota Madinah. Nah, jadi Rasulullah itu pindah kemana, di perjalanan pun sebelum ketika beliau hijrah, sebelum sampai ke Madinah juga dia membangun sebuah tempat, yaitu masjid, gitu ya. Nah itu, termasuk ketika beliau sampai ke Madinah, maka pertama kali yang dia bangun itu masjid. Yang kedua, masjid itu pusat pembangunan masyarakat Islami, baik secara material maupun spiritual. Yang ketiga, Rasulullah SAW membina dan menyelesaikan persoalan umat juga berpusat di masjid. Yang keempat, termasuk membina majelis taklim untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan umat. Itu juga dilaksanakan di masjid. Gitu. Kang. Silakan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi dan peran masjid kampus. Fungsi dan peran masjid kampus yang pertama, ya, ciri apa persoalan. Nah, kita masuk ke Al-Furqan sebagai masjid kampus maksud Bapak ya. Nah, kita lihat ciri khas kehidupan keagamaan di lingkungan kampus. Ciri khas kehidupan keagamaan di lingkungan kampus. Pertama, persoalan keagamaan dikaitkan dengan perkembangan iptek, ya. Kemudian kelompok intelektual kampus memiliki fungsi yang multi. Ya. Pertama murni ilmiah, dua murni keagamaan, dan selanjutnya sintesis antara ilmiah dan keagamaan. Yang ketiga, munculnya kegiatan keagamaan temporal seperti kursus bahasa Arab, seminar-seminar, kajian-kajian, ya. Dan yang keempat, munculnya kesadaran akan pentingnya pembinaan umat secara luas. Dan yang kelima, itu
pusat kegiatan kemahasiswaan kalau di kampus kita ya. Nah, tuh. Ada sekalian, itu saja bahasan kita kembangkan ke diskusi aja. Silakan. Ke Kang ini, silakan. Rijaldi Malik ya. Silakan. Terima kasih kepada Pak Ella yang telah menyampaikan sedikit materinya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Saya Kang. Baik, Kang, Assalamualaikum. Kang Hilmi. Ya Kang. Kang Hilmi Shiro. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Sirajul Fuadi dari Prodi Fisika C. Ingin bertanya, kan gini ya Pak, misalnya di desa itu kan ada kehilangan orang, terus imunisasi anak-anak, dan yang lainnya diumumkan di masjid melalui pengeras suara dan di atas mimbar. Nah, itu tuh Pak, hukumnya bagaimana Pak? Kalau kita mengumumkan di masjid? Ya, jadi bagus ya. Ini dikumpulkan di itu Kang, silakan bagaimana? Dikumpulkan lu pertanyaannya atau langsung kita jawab? Langsung saya dijawab sama Bapak. Oh, ya. Nah, ini bagus pertanyaannya ya. Di kita ini semua kegiatan ke-RT-an kan masjid. Nah, misal juga kegiatan apa itu ya, posyandu begitu ya, di masjid, penimbangan juga di halaman masjid dan sebagainya. Nah, betul. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Karena masalahnya kita ini kan fasilitas sosial itu terbatas, ya. Fasilitas sosial itu terbatas. Nah, oleh karena itu wajar kalau semua diumumkan di masjid, karena hanya masjid yang menjadi fasilitas umum, fasilitas publik, gitu ya. Nah, apalagi tingkat RT. Untuk tingkat RT ya jangankan masalah fasilitas sosial, fasilitas publik ya, sekretariat juga tidak punya, kan begitu ya, tidak punya. Karena itu satu-satunya fasilitas yang publik yang ada di sekitar kita adalah masjid. Begitu. Nah, persoalan oleh tidak. Tadi hakimnya adalah sosialnya. Nah begitu ya. Jadi sepanjang tidak mengganggu ketertiban ibadah, sepanjang tidak mengotori masjid, sepanjang tidak mengganggu fungsi masjid sebagai sarana ibadah, tentu tidak mengapa. Itu dilakukan di masjid, di halaman masjid, ya. Dia tidak mengapa. Ya, karena memang masalahnya fasilitas sosialnya tidak ada di RT. Kecuali kalau di RW, apalagi kecamatan, kan fasilitas sosialnya ada, ya, seperti rapat-rapat dan sebagainya. Oleh karena itu, sepanjang menjaga adab di masjid, ya, pertama adabnya tadi tidak boleh orang kafir masuk masjid, ya. Kedua juga tidak boleh mengotori masjid dan tidak boleh mengganggu orang yang ibadah di masjid. Karena itu kalau hanya sebatas untuk penimbangan balita ya tidak usah di masjid, di luar saja. Karena di masjid mah untuk ibadah, untuk bermusyawarah. Nah itu. Gitu. Rasulullah SAW itu masuk ke pindah ke Madinah. Hal pertama yang membangun masjid, membangun sebuah fasilitas yaitu musyawarah, memecahkan berbagai persoalan di samping untuk masalah-masalah yang lain. Nah, begitu ya. Nah, boleh saja sampai di adab di masjid itu diperhatikan. Seperti apa? Seperti adab-adab di masjid itu tidak boleh nyetel musik-musikan speakerkan masjid ya. Nah, kayak di gereja nggak boleh ya. Biar masjid mah hening aja, gitu, hening aja. Jadi kalau
Kalau penimbangan balita ya di luar halaman masjid, di halaman masjid, dia kan di masjidnya, ya, ya, gitu. Ada lagi silakan. Saya Pak, saya Ahmad Pak. Ihsan. Terima kasih Pak Bertanya. penjelasannya. Untuk Silakan. Kang Ahmad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan Nur Solehudin dari jurusan Fisika C. Izin bertanya Pak, Akang. Ya, ya silakan. Ada beberapa hadis mengatakan, kalau nggak salah hadis, berniaga di masjid itu haram. Berniaga dalam konteks apa itu Kak? Kayak apa itu Pak, berniaga apakah di dalam masjid atau di halaman masjidnya begitu? Apa yang disebutkan haramnya di sebelah mana gitu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi yang tidak boleh itu beli gitu ya. Maksudnya apa jual di sana itu makanan atau minuman kemudian didagangkan di masjid itu nggak boleh. Termasuk kita mengumumkan barang-barang yang hilang nggak boleh ya. Hanya sebatas musyawarah ya, sebatas musyawarah atau kemudian mengajarkan ilmu-ilmu dagang, ilmu ekonomi di masjid ya nggak masalah, tidak masalah. Ya, yang tidak boleh itu berdagangnya. Bagaimana kalau di luar masjid? Ya kalau di luar kan bukan masjid. Kalau di luar masjid bukan. Yang disebut masjid itu ya itu tadi bangunannya itu, ya bangunan kalau masjid Al-Furqan kita, ya, di luarnya itu ya di luar bangunan itu, ya yang boleh berdagang di luar bangunan itu, ya jangan di halaman, jangan masuk kepada area masjid. Nah, ya. Gitu. Ya, ada lagi silakan. Silakan teman-teman. Ya, silakan. Perkenalkan, terdengar suara saya Pak? Ya, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Maisha, saya dari Pendidikan Teknik Arsitektur. Saya ingin bertanya, tadi kan yang Bapak bilang bahwa orang, ya tanda kutip orang kafir gitu ya, orang non-muslim itu tidak boleh masuk masjid. Tapi saya pernah mendengar beberapa orang bahwa orang non-Islam itu boleh masuk ke masjid gitu, tapi orang Islam tidak boleh masuk ke gereja. Nah, seperti itu bagaimana pendapat Bapak gitu, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Jadi itu terbalik malah ya, mestinya. Iya benar. Terbalik, mestinya orang kafir tidak boleh masuk masjid karena mereka itu najis. Najis bukan kena nempel pada pakaiannya kotoran burung misal, bukan. Tapi kena akidahnya. Mungkin akidahnya musyrik, mungkin akidahnya apa, ya, selain akidah Islam. Jadi itu najisnya itu. Sementara kita boleh nggak masuk gereja? Ya boleh saja kita masuk gereja, tetapi tidak dalam konteks ibadah kepada mereka. Ya, tidak dalam konteks ibadah kepada mereka. Ya, seperti misal dulu bin Hab ya, Palestina sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin dan akan penyerahan, dan hari itu acara penyerahan kunci. Nah, kemudian kata si pemuka gereja saat itu meminta agar yang datang mengambil kunci itu adalah khalifah, dalam hal ini Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kemudian dipenuhilah permintaannya, Umar datang ke mereka ya untuk mengambil kunci. Nah, kemudian Umar mau sholat, makanya sholatnya di gereja. Tetapi dengan catatan, kata Umar, saya mau sholat di gereja ini dengan catatan semua lambang-lambang kemusyrikan itu ditiadakan dulu. Begitu.
lawan kemusyrikan itu seperti patung Yesusnya dan lain sebagainya itu harus dikesampingkan. Sehingga dalam kondisi bersih, tidak ada simbol-simbol Kristen, maka kemudian Umar bin Khattab bisa sholat di sana. Ya, nah itu. Nah, hanya ada sekalian, sebab mereka itu juga suka suka kita, ya. Misalnya nih, karena kita ini boleh nggak boleh boleh ke gereja ya, atau ke tempat ibadah lain, dan kita tidak hati-hati, padahal mereka menjebak kita, mereka suka menjebak, ya, menjebak. Misal dari kita nanti, khususnya dari prodi IPA ya, atau dari siapapun ya. Nah, kemudian ada acara kunjungan ke dalam rangka bukan ibadah, tapi dalam rangka untuk memusyawarahkan suatu persoalan, misal begitu ya. Nah, boleh kita masuk, boleh, tetapi mereka suka menjebak. Misal jadwal pertemuannya jam 4, misal jam 4 sore setelah asar, ya. Tiba-tiba mereka mengulur waktu menjelang maghrib. Nah, sehingga supaya kita tidak sholat maghrib. Nah, ini yang harus hati-hati, ya, yang harus hati-hati. Jadi akhirnya kita tidak boleh netral. Ya, mereka itu selalu selalu mereka itu ingin menjebak kita lah, gitu ya. Nah, makanya harus hati-hati. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Saya Pak. Izin bertanya Pak. Saya Pak Gani. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Gani Bagus Sadio dari jurusan Kepelatihan Fisik Olahraga. Izin bertanya, Pak Kang. Ya. Apakah benar mengucapkan salam seperti Assalamualaikum pada saat masuk ke masjid itu tidak dianjurkan? Nah, kenapa Pak? Itu keterangannya dari mana? Saya tuh kayak waktu itu pernah lihat gitu Pak di TV, kayak pernah dengar kalau misalnya masuk ke masjid itu kayak tidak dianjurkan mengucapkan Assalamualaikum. Ya, jadi itu tidak dianjurkan maksudnya. Kan kalau kita masuk ke masjid itu ada doanya, ya. Ada doanya, doa masuk masjid. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik, ya, doanya. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat. Nah, tetapi tentu saja ketika kita masuk ke teras masjid itu kan sudah bertemu dengan orang-orang, masa tidak mengucapkan salam, ya. Nah, jadi ketika kita jumpa, jadi mengucapkan salam itu tidak ada aturan masuk ke masjid saja, tidak, tetapi mengucapkan salam itu di berbagai tempat, kan. Kita ketemu dengan teman kita dimanapun mengucapkan salam. Sampai kita teman kita di ruangan masjid ataupun di luar ruangan mengucapkan salam. Begitu. Misal kita sudah masuk ke masjid, ketemu tamu kita. Nah, jadi Bapak bukan sebuah anjuran, bahkan Rasulullah memerintahkan untuk menyebarkan salam kepada mereka yang kita kenal ataupun yang tidak kenal. Jadi sangat bagus ya kita mengucapkan salam gitu. Hanya kalau kita mau masuk masjid ada doanya. Ya, jangan doanya dengan Assalamualaikum, tapi Allahumma ftah lana abwaaba rahmat. Itu doanya ketika kita masuk masjid. Soal mengucapkan salam sebelum dan sesudahnya, sebelumnya kita mau masuk masjid, sebelumnya ketemu dengan teman kita, ya kita ucapkan salam, ya. Nah, setelah kita masuk masjid, ketemu dengan teman kita kemudian mengucapkan salam, nah masalah. Begitu, itu yang dimaksud begitu, ya. Bukan tidak boleh, ya.
boleh, tapi dahulukan dulu itunya doa masuk masjidnya. Ucapan salam fleksibel, mau di luar masjid, mau di dalam masjid, gitu ya. Nah itu. Dia bukan sebatas anjur. Ya. Boleh. Ya. Ya, silakan. Kalau misalnya kita lagi sholat nih, nah terus ada yang salam, Assalamualaikum, nah kita wajib menjawabnya atau kayak gimana Pak? Sedangkan posisi kita lagi sholat. Nggak apa-apa, dijawab aja dengan lambaian tangan, tapi dengan isyarat ya. Misal kita lagi sholat, tiba-tiba ada sahabat kita yang mengucapkan salam, kita jawab dengan lambaian tangan, misalnya dengan angkat tangan, ya, gitu. Ya, jadi ini kita aja sambil kita keraskan sedikit bacaannya supaya dia tahu kita lagi sholat. Atau kemudian ada orang kita sholatnya depan pintu, misalkan ada orang mau masuk ke ya tinggal dibukain aja pintunya, kita lanjutkan lagi sholat, kan begitu, ya. Iya. Atau ada ular kita sholat, ada ular, ya matikan dulu ularnya, ya. Ularnya kita perangi dulu, terus kita lanjutkan sholat, gitu kan? Ya, baik. Siap. Lagi, kasih Pak. Iya, sama-sama. Silakan untuk teman-teman satu lagi. Ya, silakan Teh Junior. Ya, mohon maaf Pak, izin bertanya. Kan ada sebuah pembangunan masjid dan sudah selesai. Nah, itu ada istilahnya syukuran peresmian masjid. Tetapi menurut saya itu terlalu seperti perayaan yang berlebihan. Itu bagaimana ya Pak hukumnya? Nah, itu dia, ya, bagus Dunia, ya. Jadi orang itu selalu berlebih-lebih, ya, selalu berlebih-lebih. Kalau kemudian ada syukuran pembangunan masjid, mestinya syukurannya berbentuk keagamaan, bukan malah dangdutan, kan? Ya, malah dangdutan dan sebagainya. Tentu mestinya ya perayaan-perayaan yang misal mengundang penceramah untuk ceramah di sana, ya, atau mengadakan perlombaan sebelumnya, perlombaan tahfidz Quran dan lain sebagainya. Nah, begitu. Jadi kalau syukurannya sesuatu yang berlebih-lebihan, tentu saja tidak boleh, ya, tentu saja tidak boleh, ya. Nah, yang boleh ya perayaan yang bernuansakan keagamaan, itu pun tetap diperhatikan adab-adabnya, gitu. Ya, baik itu Yunia. Gimana kan, masih ada lagi pertanyaannya? Terima kasih ya. Pak. Silakan Ya, untuk satu pertanyaan lagi jika ingin, masih ada waktu gitu. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Firda Guminati Ya, dari Pendidikan Teknik Arsitek. Izin untuk bertanya Pak. Ya, misalnya kita tuh mau membangun masjid, tetapi tidak memungkinkan untuk membangunnya itu ke belakang buat buat tempat wanita gitu loh Pak. Apakah boleh? Jadi misalnya kanan laki-laki, kiri atau perempuan, kiri itu perempuan gitu Pak. Apa boleh bersebelahan? Intinya begini, kalau di zaman Nabi memang memang perempuan di belakang, ya, di belakang, kemudian tidak dihijab. Jadi intinya adalah bahwa bagaimana perempuan dan laki-laki itu terpisah, tidak saling memandang, begitu ya. Nah, kalau sekarang misal itu bersebelahan, ya kalau memang itu kondisinya begitu, ya tidak mengapa. Kalau kondisinya tidak memungkinkan hanya begitu, misal karena persoalan jalan dan lain sebagainya, maka tidak mengapa bersebelahan. Tetapi harus terpisah. Yang penting terpisah, tidak ada saling tidak ada ya sudah tidak ada komunikasi begitu, tidak ada interaksi gitu, antara lawan jenis. Yang penting terpisahnya itu, ya, harus terdindingi oleh dinding, hijab, ya, begitu. Nah, itu diantaranya. Kalau di belakang boleh tanpa hijab juga, karena orang di belakang, ya. Tapi kalau samping menyamping ya pasti harus ada hijab, begitu. Jangan sampai kemudian
sholat, kemudian tengok-tengok ke kiri karena di sana ada teman-teman putri misal dan lain sebagainya. Ya, ya. Kalau kondisinya memang seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, ya. Gimana Kang? Baik, terima kasih untuk para penanya. Dikarenakan ini sudah waktu ya, kita akhiri diskusi kali ini. Terima kasih banyak kepada Pak Elan Sumana yang telah mengisi materi pada pekan hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Baik, alhamdulillah teman-teman. Sekarang kegiatan sudah di akhir pada penutupan. Saya sebagai MC, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon undur diri. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dengan semangat yang sangat luar biasa ya mengikuti materi kali ini. Terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Bapak Elan yang telah mengisi materinya. Dan untuk teman-teman peserta silakan mengisi presensinya yang sudah ada di kolom chat. Itu untuk presensi keluar ya teman-teman. Dan juga diperhatikan untuk tidak boleh menyebarluaskan link presensi ke grup kelas angkatan ya. Pastikan resume kuliah Duha telah diupload dalam presensi keluar. Untuk resume itu sampai jam 10.50. Ya, betul. Sampai 10.50. Kang izin bertanya, Kang. Ya, silakan. Ini dalam upload resumenya diharapkan menggunakan akun Gmail. Itu maksudnya bagaimana ya? Tidak memakai akun UPI Edu begitu atau bagaimana? Diharapkan memakai akun Gmail apa aja ya. Yang penting email gitu. Yang penting bisa dijadikan. Kalau akun UPI Edu bisa tidak, Kang? Bisa. Oh, ya. Oke. Yang penting Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama. Ya, untuk pertanyaan dari Ina ya tentang dosen pengampu diisi Pak Elan atau sesuai dengan KRS. Di sana tertulis dosen pengampu ya. Kalau memang di sana tertulis dosen pengampu, maka yang diisi adalah yang ada di KRS ya, dosen pengampu yang ada di KRS kalian. Tapi jika itu di sana tertulis bahwa tentang pemateri pada hari ini, maka ditulisnya dengan Pak Elan Sumana. Nah, udah dijawab sama Teh Krisna Eris ya. Format pengumpulan resume apa ya kan? Maksudnya formatnya apa? Bentuk PDF atau dokumen gitu atau bagaimana? Nah ya itu sudah dijawab sama. Dan untuk teman-teman silakan keluar dari room jika kalian sudah mengisi presensinya. Dan kalau memang ada yang ditanyakan, dipersilakan. Kang, maaf mau tanya Kang. Ya, silakan. Ini kan tadi katanya yang tulis tangan diubah jadi PDF. Nah, aku udah upload tapi nggak dijadikan PDF. Gimana Kang? Nggak apa-apa?
Formatnya bentuk apa itu? Jadi, Foto biasa JPG, nggak di PDF-in. Nggak apa-apa. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting Kang. jelas ya. Ya, Kalau sama. ngetik di Word gak apa-apa ya, Kang? Ya, nggak apa-apa. Makasih, Kang. Ya, sama-sama. Tapi usahakan yang untuk yang ngetik di Word itu dijadikan PDF ya, biar nanti pas dikirim itu nggak rusak. Biasanya kalau bentuk ke Word itu rusak nanti pas dikirim. Format-format. Udah keburu di-upload gimana tuh, Kang? Iya, Kang, udah keburu Ya udah. upload. Nggak apa-apa, lain kali tolong dijadikan PDF ya. PDF ya, siap. Kang, tadi gak apa-apa ya yang bentuk JPG ya? Itu itu ada formatnya. Maksudnya format judul ininya ya, resumnya. NIM, nama, jurusan, kelas, pekan keberapa gitu. Teman-teman bisa lihat di kolom chat. Ya, tadi ada yang ditanyakan lagi? Kang, kan yang saya udah di-upload ya, cuman dalam bentuk foto, terus bukan PDF, jadi JPG gitu. Tapi ya, jadi kan nggak ada format nama, NIM, dan jurusannya. Jadi bagaimana ya, Kang? Fotonya itu udah di rename gitu namanya. Misalnya namanya pakai nama, NIM, dan sebagainya gitu. Atau cuman kirim-kirim aja? Belum. Jadi boleh diulang lagi? Nggak diulang aja gitu. Jangan lupa dikasih nama, NIM, nama, jurusan, kelas, pekan keberapa gitu. Ya, terima kasih, Kang. Ya, sama-sama.